Kali ini kita akan membahas mengenai angkatan 66 dan angkatan 80-an. Nah, yang pertama ada angkatan 66. Jadi, latar belakang berdirinya angkatan 66 ini adalah karena banyaknya penyelewengan pimpinan-pimpinan negara demi kepentingan pribadi dan golongan. Penyelewengan tersebut antara lain pelanggaran terhadap Pancasila sebagai dasar negara dengan memasukkan komunis sebagai sebuah nilai keindonesiaan yang tentu saja melanggar sila pertama. Soekarno sebagai presiden seumur hidup yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi, penyampaian slogan-slogan tak berisi dan sebagainya. Semua itu hanya membuat negara menjadi semakin terpuruk dan rakyat menderita. Akhirnya perlawanan dilakukan oleh semua kalangan yang diawali oleh gerakan mahasiswa selain pemberontakan di daerah seluruh Indonesia. Nama angkatan 66 ini digunakan pertama kali oleh H.B. Jassin. Pada angkatan ini, karyanya tidak ada yang menonjol baik puisi maupun prosa fiksinya. Namun, pada angkatan ini muncul peristiwa politik di mana peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru atau juga dikenal dengan munculnya Soeharto. Karya-karya pada zaman ini berbentuk puisi dan cerpen. Demo sastra tidak ada perubahan dalam karya sastranya, dari yang paling menonjol adalah karya cerpennya, di mana dalam cerpen ini dominan memiliki lirik pendek dan bernuansa bahasa poster atau gaya bahasa yang sarkasme atau sindiran. Nah, seterusnya ada angkatan 80-an. Angkatan sastra 80 berkembang pada masa pemerintahan Orde Baru pada 1980. Karya sastra pada masa ini mendapat pengawasan ketat dari pemerintah untuk menjaga situasi kondusif di masyarakat. Karya sastra angkatan 80 membahas romansa dan kisah kehidupan. Pada angkatan 80 ini, karya sastranya banyak menghadirkan tokoh utamanya perempuan. Periode 80-an lahir dari konsepsi improvisasi dalam penggarapan karya sastra menuju hasil dan bobot maksimal, serta baru dari konsep yang menentang pada satu kehidupan. Para sastrawan mengikuti perkembangan zaman yang dituntut adanya keberanian dan kreativitas untuk berkarya. Banyak karya sastra yang dijadikan drama-drama radio. Pada periode 80-an ini, karya sastra film juga berkembang pesat. Perfilman Indonesia banyak ditonton dan diminati oleh masyarakat, dan para sutradara pun aktif menciptakan film-film baru. Pada angkatan 80-an ini mulai menggeluti dunia filsafat dan merupakan peralihan dari budaya Jawa ke Sumatera. Pada angkatan ini pula tidak ada jarak antara filsafat dan dunia sastra, dan karya sastra mulai kembali ke ego etnis. Nah, adapun beberapa tokoh dari angkatan 80-an ini, yang pertama ada Iwan Simatupang. Iwan Simatupang ini lahir di Sibolga, Sumatera Utara pada tanggal 18 Januari 1928 dengan nama Iwan Mertua Dongan Simatupang. Dia dianggap sebagai anak yang cerdas, dia dibesarkan dalam keluarga Islam. Iwan Simatupang adalah seorang dramawan, novelis, penyair, dan esais Indonesia, dan adapun salah satu karyanya yang terkenal adalah novelnya yang berjudul Kering. Nah, di sini saya akan mencoba menganalisis novel Kering karya Iwan Simatupang, di mana novel ini mengusung perjuangan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik melalui transmigrasi sebagai temanya. Transmigrasi bukan piknik, bukan pula kemah. Gaya pramuka sungguh bukan sesuatu yang mudah, terlebih yang dihadapi para transmigran ini adalah alam yang susah ditebak. Apakah ia akan berkawan atau malah menjadi lawan? Bersetingkan sebuah pemukiman transmigran yang gersang, tandus, dan kering. Iwan mengajak pembaca untuk membayangkan pahitnya kehidupan para transmigran. Novel ini berkisah tentang seorang mahasiswa yang otak cemerlang. Tokoh kita, demikian penulis menyebutnya, atas kehendak sendiri meninggalkan bangku kuliah. Ia tidak puas dengan sistem dan materi pendidikan yang diterimanya sehingga diputuskannya untuk bertransmigrasi. Belakangan diketahui bahwa si kacamata bertransmigrasi lantaran lari dari tanggung jawab setelah menghamili salah seorang muridnya, sedangkan si gemuk pendek adalah seorang penjudi yang baru saja bebas dari penjara setelah menggelapkan dana resensi novel Kering. Nah, jadi
Membaca novel karya Iwan Simatupang ini, pembaca tidak hanya disuguhkan pada cerita yang menarik bukan hanya dari segi isinya saja, akan tetapi juga dari segi kebahasaannya yang indah, realis, singkat namun padat makna. Selain itu, ceritanya mengalir dalam artian pergantian dari suasana ke suasana tidak kontras. Rupanya, penulis cukup cerdas dalam menjalin koherensi antara kisah yang satu dengan kisah berikutnya. Satu hal yang sangat menonjol dari novel kering ini adalah penokohannya yang cukup unik. Iwan tidak serta-merta menamai tokoh-tokohnya, bahkan semua tokoh disebutkannya dalam nama julukan, seperti si kacamata, si gemuk, tokoh kita, petugas transmigrasi, dan lain sebagainya, yang justru dapat mengingatkan pembaca pada karakter si tokoh. Penggambaran karakter tiap-tiap tokoh pun jelas dan sesuai bidangnya. Hal ini menunjukkan intelektual penulis mencakup luas. Sedikit yang agak mengganggu adalah penulisan dialog antar tokoh yang tidak disertakan siapa yang mengucapkannya. Terkadang ini cukup membingungkan pembaca, apalagi untuk dialog yang banyak. Selebihnya, novel ini merupakan karya sastra yang inspiratif dan syarat akan nilai-nilai kehidupan. Tokoh berikutnya ada Umar Khayyam. Umar Khayyam adalah penulis ternama di Indonesia, memiliki 3 sebutan sekaligus, yaitu sastrawan, budayawan, dan sosiolog. Dia lahir di Ngawi, Jawa Timur tanggal 30 April 1932 dan meninggal 16 Maret 2002 di Rumah Sakit MMC Jakarta. Umar Khayyam adalah seorang pria ini yang bergelar Raden Mas, menikah dengan Yus Khayyam, seorang redaktur majalah Ayah Bunda, dan mempunyai 2 orang anak. Adapun salah satu karyanya yaitu cerpen yang berjudul 1000 Kunang-Kunang di Manhattan. Nah, di sini saya akan menganalisis novel dari Umar Khayyam, yaitu novel 1000 Kunang-Kunang di Manhattan, di mana cerpen 1000 Kunang-Kunang ini adalah cerita pendek tentang perbedaan sudut pandang antara dunia Jen dan Marno mengenai kunang-kunang. Cerpen ini membuat 2 kebudayaan saling bersinggungan, yaitu Timur dan Barat, yaitu antara Jen dan Marno, di mana Jen ini adalah seorang janda berkebangsaan Amerika Serikat yang terbiasa bebas dalam gerak dan tindakan untuk memenuhi apa yang diinginkan. Jen adalah salah satu gambaran perempuan Amerika Serikat yang tinggal di Manhattan yang sedang kesepian dan baru saja diceraikan suaminya. Jen ini tidak mempunyai landasan rohani spiritual dalam dirinya untuk mendapatkan kedamaian. Hal ini mengakibatkan ia ingin memperoleh ketenangan hidup dengan cara mabuk atau menghindari kesedihan dengan menelan beberapa butir obat tidur. Jika diamati secara menyeluruh, kumpulan cerpen Umar Khayyam ini membawa nuansa baru dalam khazanah kesusastraan Indonesia. Bentuk ceritanya yang mengalir secara indah memaparkan segi-segi yang hakiki dari suasana batin manusia secara universal. Latar New York yang benar-benar metropolis tidak saja sebagai latar yang mendekorkan cerita, tetapi tampil sebagai bagian jiwa cerita, di mana manusia yang tidak saling menghiraukan satu sama lainnya tersua dalam Istriku Madam Skirt dan sang raksasa yang merupakan efek metropolis yang mendapatkan individu lainnya. Cerpen ini memiliki adegan langsung terjadinya pembicaraan 2 arah antara Jen dan Marno dengan topik ringan namun acak yang menimbulkan pertanyaan dan memungkinkan munculnya banyak kesimpulan yang dapat ditarik oleh pembaca. Meski topik yang dibawakan sederhana, cerpen ini memiliki ketepatan diksi sehingga menciptakan model yang romantis namun tegas. Cerpen 1000 Kunang-Kunang di Manhattan ini merupakan bentuk dari kesederhanaan cerita yang menciptakan kompleksitas pemahaman, menyebabkan munculnya banyak kemungkinan dengan analisis krisis semiotika. Cerpen ini merupakan salah satu karya sastra kontemporer yang ditulis oleh Umar Khayyam. Sebuah karya sastra kontemporer tidak selalu memperoleh kesimpulan yang sama setelah melalui proses pembacaan. Cukup sekian pembahasan pada video kali ini, dan nantikan video seterusnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Please subscribe.